warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Bahri dengan NIM A1Q121068. Di sini saya akan membuat slide tentang dasar-dasar asesmen dalam bimbingan dan konseling. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan atau kompetensi yang dimiliki konseli dalam memecahkan masalah. Asesmen yang ditimbangkan adalah asesmen baku yang meliputi beberapa aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam kompetensi dengan menggunakan indikator-indikator yang ditetapkan dan dikembangkan konselor. Asesmen adalah istilah umum untuk metode evaluasi yang digunakan konselor untuk lebih memahami karakteristik orang, tempat, dan benda. Istilah lain yang digunakan secara bergantian dalam konseli untuk menggambarkan penilaian adalah penilaian dan evaluasi. Asesmen dalam kerangka kerja bimbingan dan konseling memiliki kedudukan yang strategis karena posisi sebagai dasar dalam perencanaan program bimbingan dan konseling yang sesuai kebutuhan, di mana kesesuaian program dan gambaran kondisi konseli dan kondisi lingkungan dapat mendorong pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling. Adapun pelayanan bimbingan dan konseling pada dasarnya bertujuan agar konseli dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir tentang kehidupan di masa yang akan datang, pengembangan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan masyarakat serta lingkungan, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja. Fungsi utama instrumen asesmen adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Fungsi asesmen yaitu sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat diagnosis psikologis, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangan seperti peserta didik, serta sebagai dasar pengembangan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Mengenal dan menentukan tujuan atau rencana hidup peserta didik serta rencana pencapaian tujuan. Mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungan peserta didik. Hasil asesmen sebagai dasar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungan peserta didik, sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program bimbingan dan konseling. Etika penggunaan asesmen dalam bimbingan dan konseling. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia telah merumuskan kode etik testing, yaitu suatu jenis tes yang hanya boleh diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkannya hasilnya. Membuat profil individu setiap peserta didik konseling berdasarkan data hasilnya. Membuat profil kelas. Jenis-jenis asesmen dalam bimbingan dan konseling. 1. Teknik tes. Asesmen teknik tes adalah pengukuran psikologis dengan menggunakan alat tes. 2. Asesmen teknik non-teks. Asesmen teknik non-teks adalah teknik asesmen yang tidak baku atau terstandar dan sebagian besar merupakan produk pengembangan guru BK atau konselor.
pengamatan perilaku, wawancara, tindakan geografis, tindakan fisiologis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.